Tuhan, selamat malam saudara. Kita akan membuka Alkitab kita. Saya ambil dari kitab Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-30. Markus pasal 12 ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, haleluya, puji Tuhan. Firman Allah ini ditulis oleh Markus melalui kesaksian langsung sebagai salah seorang dari murid Yesus. Ya, jadi yang mereka tuliskan keempat kitab yang ditulis oleh rasul-rasul, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu latar belakangnya, yaitu kesaksian langsung yang mereka ikuti bersama dengan Yesus. Nah, tentang maksud dan tujuan daripada penulisan ayat firman Allah yang kita baca pada malam hari ini, seringkali firman Allah ditulis, maksud dan tujuan penulisannya langsung pada ayat itu, tetapi biasanya tersirat dari ayat-ayat sebelumnya atau ayat-ayat sesudahnya. Pada malam hari ini, saudara, jelas dikatakan bahwa kita umat manusia, orang yang percaya kepada Tuhan, dituntut untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segala kehidupan yang kita miliki, baik itu dengan segenap hati kita. Ya, kita tidak perlu dijelaskan apa itu segenap hati. Ya, maksudnya seluruh keinginan hati kita hanyalah untuk mengasihi Tuhan Allah. Tidak boleh ada yang menyaingi daripada rasa kasih kita kepada Allah. Dan juga dengan segenap jiwa. Ya, dengan segenap jiwa, seringkali kita mengatakan ketika kita pacaran, suami antara laki-laki dan perempuan, aku mengasihimu, aku mencintaimu dengan sepenuh hati dan jiwaku. Nah, itu seringkali. Ya, jadi ini kita arahkan kepada Tuhan, itu lebih daripada manusia. Dan dengan segenap akal budi dari segala pikiran kita, dari segala pengetahuan kita, dari segala kepandaian kita, kita harus lebih mengasihi Tuhan dari semua apa yang kita miliki. Dan dengan segenap akal, dengan segenap kekuatanmu, dari semua yang kita miliki berupa kekuatan kita, kita harus menunjukkan bahwa Tuhan adalah di atas segala-galanya. Ya, kenapa sampai saya katakan maksud dan tujuan dari kebenaran firman Allah itu seringkali tersirat dari ayat-ayat sebelumnya atau ayat-ayat sesudahnya. Karena itu pada malam hari ini, mengapa Tuhan lewat rasulnya Markus menuliskan ini, begitu juga ketiga rasul yang lain, baik itu Matius maupun Lukas dan Yohanes, juga menulis tentang firman ini. Kita melihat pada ayatnya yang ke-29, jelas di sana, saudara. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Maksud dari penulisan kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi ayat ke-30 itu ada tersirat pada kata Allah itu Esa. Kenapa sampai harus dijelaskan Allah itu Esa? Kita mengenang akan tulisan Yohanes dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16, bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Menunjukkan bahwa maksud dan tujuan firman Tuhan untuk menjadikan mengasihi Tuhan Allah itu sebagai hukum yang pertama dan yang terutama, dan tidak ada hukum yang bisa menyamai sama seperti itu selain daripada mengasihi manusia, sesama manusia, dengan seperti mengasihi diri kita sendiri. Ini menunjukkan sebuah tujuan dari Allah, maksud Allah dalam kehidupan kita, supaya kita tidak boleh untuk ada yang lain yang akan disejajarkan dengan Allah. Allah menulis ini lewat hambanya. Jelas sudah ditulis sebelum Yesus datang pada kali yang pertama dalam rupa manusia.
yaitu ditulis dalam kitab Taurat yang ditulis oleh Musa dalam Ulangan pasal 6 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Kenapa saudara kekasih Tuhan? Dengan kehidupan kita sekarang, apakah kita tetap meyakini bahwa Allah itu esa? Atau mungkin ada Allah lain? Beberapa waktu yang lalu saya sempat menyebutkan tentang penyembahan berhala. Saya mau jelaskan kepada kita, sekalipun saya lama berdebat dengan anak saya Yosua, ya, menyangkut tentang adat istiadat orang Toraja. Saya tetap mempertahankan bahwa berhala itu tidak ada, ya, baik itu dia berupa patung atau pohon beringin atau hewan yang dikeramatkan. Tetapi sebenarnya yang disebut berhala itu tidak ada. Tetapi kenapa sampai ada penyembahan berhala? Penyembahan kita itulah yang memberhalakan berhala yang tidak ada, ya. Cara pemujaan kita, cara pemujian kita itu, kita datang mempersembahkan, ya, persembahan kepada berhala. Padahal sebenarnya berhala itu tidak ada. Diri kita inilah yang mengadakan penyembahan berhala, padahal berhala itu sama sekali tidak ada, ya. Tetapi saya tidak akan berbicara tentang itu. Di sini saudaraku, saya akan membuka pikiran kita supaya kita semakin mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan sepenuh jiwa. Allah tidak mau dia disejajarkan dengan apapun, sehingga dia memberikan sebuah ketentuan hukum yang terutama, yaitu mengasihi dia dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Karena pada kenyataannya manusia di akhir-akhir ini seringkali lebih mengandalkan kekuatan, kepandaian, hikmatnya, dan mengesampingkan untuk mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupan ini. Allah tidak mau disejajarkan, sehingga dia menjelaskan bahwa Allah itu esa. Tidak ada Allah lain selain dia. Saya katakan kepada saudara, Allah itu adalah nama, ya, panggilan, nama sesembahan, nama gelar. Dan Allah kita namanya Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Namanya adalah Tuhan yang Maha Esa. Ya, sekalipun ada penyebutan lain yang tidak boleh kita sebutkan, akan kita temukan sebentar. Karena kita ini manusia tidak kudus, sehingga Tuhan tidak mengizinkan manusia menyebut namanya sebelum pada waktunya. Ingat saudara, jangan kita terbujuk, jangan kita terpengaruh untuk menyebut nama asli Tuhan. Siapa manusia yang bisa tahu nama asli daripada Tuhan? Tetapi yang kita kenal, yang diperkenalkan kepada kita, nama Tuhan yang kita sembah yaitu Yesus Kristus. Karena berdasarkan jelas dikatakan bahwa namamu yang telah engkau berikan kepadaku, hanya nama Yesus Kristus itu yang berhak kita akan sebutkan nama itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena namanya adalah namanya yang kudus. Tidak boleh disebut oleh manusia yang hidupnya tidak kudus. Karena itu kita lihat saudara di dalam Mazmur 40 ayat 5 sampai 6. Mazmur 40 ayat yang ke-5 sampai 6. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Itu berarti bukti bahwa kita mengasihi Tuhan Allah, ya. Kita menaruh pengharapannya kita kepada Tuhan. Dan yang tidak berpaling kepada orang-orang angkuh. Orang-orang angkuh seperti yang saya sebutkan tadi, ya, datang menawarkan kepada kita nama asli daripada Tuhan. Ya, itu salah satunya angkuh. Kenapa? Orang kita sudah diselamatkan oleh karena nama Yesus. Ya. Tetapi ada orang akan datang dengan filsafat-filsafat yang kosong untuk memutarbalikkan kebenaran. Itu orang-orang yang angkuh. Atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Ingat saudara, kita harus tetap menaruh pengharapan, kepercayaan kita kepada Tuhan sesuai dengan apa yang telah memanggil engkau dari kegelapan, dari dunia dosa menuju kepada kebenaran. Baik kita yang sudah lama maupun kita yang baru dipanggil oleh Tuhan. Ayatnya yang ke-6.
Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Ya. Ingat saudara kata ini, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Allah. Sehingga dia mau mengatakan kepada kita hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Karena Allah itu esa, dia tidak mau untuk ada kekuatan lain, kuasa lain, kepercayaan lain yang akan disejajarkan dengan dia. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Ya. Kasih Allah, kebaikan Allah sangat besar dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga saudara kasih Tuhan, saya bukan berkata bahwa saya tidak akan minum obat, tetapi ini berbicara tentang iman. Ya. Karena bagi saya juga minum obat itu tidak dosa. Tetapi kita punya memiliki iman masing-masing. Sekalipun iman seringkali ya tidak bisa kita paksakan oleh karena keadaan situasi. Ya seperti saya sampaikan kesaksian kepada jemaat di atas tadi. Biar saya mau beriman bagaimana untuk supaya saya pulang. Ya. Karena saya tetap berprinsip kepada perkataan firman Allah bahwa ada 3 hal membuat orang tidak bisa kawin. Yang pertama memang karena sejak lahir dia tidak bisa kawin ditentukan. Yang kedua ditentukan oleh orang lain. Yang ditentukan oleh dirinya sendiri. Karena berbicara kawin bukan hanya berbicara kawin secara lahiriah, tetapi juga berbicara kawin secara rohani. Mengawini semua perkataan-perkataan Allah dalam kehidupan kita. Allah tidak mau disejajarkan. Kita lihat di dalam Mazmur 89 ayat 7. Ini Mazmur pengajaran Etan orang Israel. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni sorgawi? Ini jelas Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa tujuan maksud Tuhan menyampaikan firman kepada kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Karena dia tidak inginkan supaya ada kuasa lain ada di samping dia yang disejajarkan sama dengan dia. Ketika kita mau memilih-milih, kita mau menyembah kepada dia atau kita mau menyembah kepada berhala. Kita mau percaya kepada dia atau kita percaya kepada pengobatan. Kita mau percaya kepada Yesus dengan sepenuh hati atau kita mau percaya kepada obat-obatan. Kita mau percaya kepada Yesus atau kita mau percaya kepada hasil usaha pekerjaan kita setiap hari. Apa yang kita mau andalkan sekarang? Apa yang diandalkan pekerja buruh harian sekarang? Apa yang diharapkan oleh pegawai-pegawai pabrik sekarang? Yang mereka andalkan untuk pergi berusaha mencari tukang ojek, tukang taksi. Apa yang mereka andalkan sekarang? Selain daripada mengandalkan Tuhan, kita dituntut dengan adanya virus corona, COVID-19 atau bakteri corona, apa itu? Karena kita sudah mengasihi Tuhan Allah, kita sejajarkan ada yang lain yang lebih kita kasihi daripada dia. Kita lebih mengutamakan kita punya kesibukan duniawi yang dia telah berkata cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita khawatir yang dia sudah berkata jangan kamu khawatir, aku akan memelihara engkau. Apa yang saya mau makan sebentar, apa yang saya mau makan besok, tidak sanggupkah dia akan memberikan, mencukupkan kepada dia? Sudah ibaratkan saudaraku seperti burung pipit yang tidak pernah menuai, menabur tidak pernah menuai, tetapi dia tidak pernah mati, dia hidup, dia makan dari mana dia ambil. Apatah lagi kita yang lebih berharga di hadapan Tuhan. Kita merenungkan saudara kasih Tuhan. Kita pegang HP. Lebih banyak HP kita gunakan untuk kesenangan diri kita daripada untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di saat-saat seperti ini juga, namanya manusia yang tidak mengasihi Allah, sekalipun buat ibadah online, belum tentu mereka menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Ibadah yang digelar, yang dilakukan, belum tentu, bukan saya bilang tidak, belum tentu.
Ataupun sekalipun kita menyaksikan, apakah benar-benar hati kita tertuju kepada itu? Membuat Tuhan menjadi cemburu, membuat Tuhan menjadi marah. Saya baru dengar, saudara, kalau di Eropa sudah lama digelar ini tentang live streaming, ibadah-ibadah TV. Bangunan-bangunan gereja sudah dijadikan fungsi lain. Yang kita telah berusaha untuk membangunnya supaya terjadi persekutuan umat Tuhan, saling mengingatkan. Bagaimana kalau lewat live streaming orang yang menerima rema firman Allah mau bisa menyaksikan lewat ekspresi wajah saja. Pada saat ibadah itu untuk saling menguatkan satu dengan yang lain, Tuhan menjadi murka. Kenapa? Karena kita tidak sungguh-sungguh, kita munafik di hadapan Allah. Tapi jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan sudah lihat bukti nyata kasih kepadanya. Engkau tidak perhitungkan waktumu untuk engkau berikan, luangkan waktumu untuk datang kepada Tuhan. Kita lihat, saudara, kenapa sampai harus terjadi seperti ini? Dia tidak mau disejajarkan sehingga dia buat hukum 10. Hukum 10 tentang yang kita baca tadi, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu, itu tersirat dalam hukum 1 sampai hukum 4. Kita baca perlahan-lahan. Saya tidak tahu, saudara, apakah ulama atau tidak firman Allah saat ini. Keluaran 20 ayat 2 sampai 11. Ayat yang kedua. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ingat, saudara, kita saat ini dari tempat yang gelap menuju kepada terang yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Ayat yang ketiga, hukum yang pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kita hanya menaruh harapan kita kepada Tuhan. Jangan kita menaruh pengharapan kepada patung. Jangan kita menaruh pengharapan kepada pohon beringin. Kita sembah mereka padahal mereka tidak ada. Mereka itu mati. Mereka itu bisa kita tebang. Dan tidak bisa juga kita sebut mereka. Tetapi apa itu? Yaitu benda. Ya, benda mati. Patung yang kita buat, kita mau sembah. Itu bukan berhala, tetapi kita menjadikannya berhala. Sehingga disebut penyembahan berhala. Penyembahan berhala sangat terkutuk di hadapan Tuhan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Itu hukum yang kedua. Dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ayatnya yang ketujuh. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kenapa sampai kita tidak menyebut nama Tuhan? Ingat, kata Tuhan ini juga tetap nama sesembahan. Sehingga dia bisa digubah kepada nama yang lain. Bisa disebut sebagai Lord, sebagai God, sebagai Theos, ya, nama-nama yang lain, Dios. Ya, saya kurang mengerti tentang nama-nama itu. Kalau kita disebut puang, kalau kami disebut kue, kalau di Mori disebut kue. Sehingga ada terjemahannya dalam segala bahasa. Tetapi nama asli Tuhan, sampai hari ini kita masih bertanya-tanya, bagaimana penyebutan nama Tuhan itu, Kak? Karena memang tidak bisa kita mau sebut, karena dia kudus. Tetapi ada nama yang diberikan kepada seorang yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Itu dikatakan, itulah namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Sehingga kita memberi jalan untuk memanggil dia Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita mudah terbujuk, saudara, dengan ajaran-ajaran filsafat-filsafat yang bohong, yang kosong, yang akan berusaha untuk menyesatkan saya dan saudara. Karena Allah itu esa, dia tidak mau disejajarkan. Tadi kita sudah lihat, jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung dan sujud menyembah kepadanya. Kita sembah itu matahari dan namakan dia dewa matahari. Padahal matahari itu bukan dewa, tetapi kitalah yang mendewakan dia.
sehingga kita menyembah kepada dewa. Kita membuat patung, kita jadikan dia berhala, padahal bukan berhala, tetapi kita lah yang menyembah berhala, padahal berhala tidak ada. Apakah obat-obatan tidak termasuk berhala, saudara? Bagi saya termasuk berhala. Bagi saya, tinggal dari kita mengolah apakah firman Allah juga membenarkan bahwa obat-obatan itu adalah berhala. Karena firman Allah berkata, jangan ada Allah lain di hadapanku. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Keempat hukum ini itu yang tersirat dari hukum yang terutama yang ditulis oleh beberapa rasul. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Apa itu hari Sabat? Yesus adalah Sabat kita. Di saat kita datang merendahkan diri ke hadapan Tuhan, sehingga Daud berkata, mulutku penuh dengan pujian dan sepanjang hari aku beri penghormatan. Yang dikatakan sepanjang hari kita beri penghormatan, saudaraku, bukan nanti kita memuji Tuhan dalam berbahasa, pujilah Tuhanku sepanjang hari, tetapi di dalam segenap hati dan kehidupan kita hanya berikan penghormatan kita kepada Tuhan, baik dalam pikiran, perasaan, akal budi kita, dalam hati dan dalam jiwa kita. Berikan penghormatan yang terbaik bagi Tuhan. Kita lihat saudara, Ulangan 6 ayat 4 sampai 7. Saudara, firman Allah atau Tuhan Yesus menginginkan jemaat GBI Mawar Sarung betul-betul hidup hanya mengandalkan Tuhan. Jangan engkau mengandalkan yang lain. Memang engkau akan disebut seperti orang gila, tidak punya hikmat, tidak punya pikiran. Tetapi jangankan engkau, Yesus sendiri juga dikata bahwa orang ini kerasukan setan, kerasukan Beelzebul. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Firman Allah yang disampaikan kepada saya dan saudara, karena firman ini bukan hanya untuk saudara. Hari ini saya semakin dikuatkan untuk tetap yakin bahwa Yesus memelihara jiwa saya. Kalau dia yang menutup pintu, tidak ada yang bisa membuka. Kalau dia yang membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Kalau dia yang menjaga melindungi saya, tidak ada yang bisa untuk mengusik kita. Tetapi kalau dia telah melepaskan kita, berbahaya bagi saya dan saudara. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang. Kenapa sampai firman Allah ini mengajarkan berulang-ulang menjadi tanda di dahi kita, dan tanda di tangan kanan kita, dan lambang di dahi kita, yang akan menjadi tanda ketika ada aniaya besar datang kepada kita. Ketika dilihat ada tanda di dahi dan di tangan kita, kita tidak diapa-apakan. Salah satu merupakan tanda bagi orang percaya yang kami baca tadi malam, tanda T, yang memang tidak nampak secara mata logika kita, mata jasmani kita, tetapi nampak dari setiap kehidupan kita, yaitu dengan kita mengajarkan, memperkatakan secara berulang-ulang kepada anak-anak kita, kepada keturunan-keturunan kita, tentang bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu, supaya anak-anak kita, mulai dari kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, tidak mengandalkan Tuhan yang lain. Tidak ada Tuhan yang lain. Tetapi apa yang terjadi? Saudara kekasih Tuhan, saya tidak mau tertawa dengan malapetaka yang terjadi saat ini, tetapi saya bergumul kepada Tuhan. Tetapi seandainya saya mau hidup egois, saya mau tertawa. Kenapa? Kita punya salah sendiri sehingga malapetaka datang menimpa kita. Mau dilihat apakah kita masih mengandalkan Tuhan atau tidak. Malah manusia semakin jauh
Yang Tuhan telah berkata dalam Hosea 11 ayat 1 dan 2. Dari Mesir kupanggil anakku. Semakin kupanggil mereka semakin jauh daripada aku. Tuhan datang memanggil kita. Ada bukti toh? Saudara yang dipanggil cuma karena sakit. Amin. Ketika saudara melihat mujizat Allah. Apakah Yesus tidak sanggup untuk mengatasi corona? Apakah corona lebih besar daripada Yesus? Kita taat kepada pemerintah. Ya dan amin. Kita sudah lakukan kita di tempat ini. Sehingga 2 kali polisi datang di tempat ini, saudara kekasih Tuhan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kita tetap mengikuti protokol kesehatan, prosedur pemerintah, menjaga jarak. Dan disiapkan pembasuhan tempat pencucian tangan di depan. Sekalipun kita lakukan itu karena tidak melanggar firman Allah. Tetapi kalau itu juga melanggar firman Tuhan, saya tidak akan lakukan. Apa yang terjadi sudah 2 bulan lebih kita beribadah. Lihat pemeliharaan Tuhan bagi mereka yang mengenalkan Tuhan. Tetapi kenapa sampai ada yang terpapar hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta? Ingat saudara kekasih Tuhan, sekalipun saya pendeta hebat, bisa menyembuhkan orang sakit hanya dengan tumpangkan tangan. Bukan itu menjadi ukuran bahwa saya berkenan di hadapan Tuhan. Dan sekalipun Tuhan berkenan kepada manusia, bukan berarti dia tidak mau sakit, dia tidak mau mengalami penderitaan. Karena itu manusia sekarang hanya mengukur dari keadaan fisik manusia yang sementara terjadi menimpa. Itu membuat iman kita menjadi macet, menjadi tumpul pikiran kita. Allah cemburu, Allah menjadi murka. Kenapa saudara? Karena kita sudah menduakan Tuhan. Kita lebih mengutamakan yang Tuhan sudah bilang. Terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia dan kekuatan sendiri. Apa itu mengandalkan manusia, saudara? Mencari pertolongan kepada manusia, mencari pertolongan kepada pikiran manusia. Sudah Tuhan katakan terkutuklah. Apakah kita tidak mengerti kata firman ini? Karena itu berbahagialah kalian jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. 70 malam ini malam. 68 kali saya sampaikan firman Allah, ada 2 kali saya tidak sampaikan firman. Dan firman yang disampaikan itu bukan hanya untuk Anda, tetapi juga untuk saya. Dan firman Allah yang selalu saya sampaikan, selalu saya katakan, belum pernah saya sampaikan kepada jemaat Tuhan yang saya layani. Karena betul-betul saya merasa dipulihkan berada di tempat ini. Mungkin secara lahir kalian melihat saya bergumul. Iya, memang saya bergumul. Tetapi saya tetap bersuka cita di hadapan Tuhan. Karena apa? Tuhan berikan saya pengharapan. Tuhan menguji saya punya batin. Tuhan menguji saya punya hati. Tuhan menguji saya punya kesetiaan. 4 bulan tidak gampang sudah. Yang saya gumuli sekarang malah saya punya istri, membuat saya tidak pernah tidur. Tidak pernah sekalipun saya tinggalkan sampai mau berbulan-bulan. Karena saya tahu saya punya istri. Saya kenal siapa saya punya istri. Dan juga saya punya istri dalam pelayanan, yaitu jemaat yang Tuhan percayakan saya layani. Ibu Damaris lihat sendiri, dengar sendiri ketika saya berbicara dengan jemaat saya. Itu mereka hanya untuk datang cari kebutuhan. 22 km harus jalan kaki naik turun gunung. Bukan jalan yang sepantasnya kita lalui. Mereka mengambil kesempatan untuk menghubungi saya. Puji Tuhan, mereka tetap kuat hanya mendengarkan kesaksian. Bagaimana saya ada dipelihara oleh Tuhan di tempat ini. Sungguh luar biasa Tuhan. Jangan. Mari jemaat Tuhan, jemaat GBI Mawar Saron. Tuhan Allah kita itu Esa. Dia pilih kita, bukan kita yang memilih dia. Sebab kalau kita mau memilih dia, berarti ada 2. Seperti pemilihan gubernur, seperti pemilihan bupati. Ada 2 pasang, ada 3 pasang, ada 4 pasang. Tetapi untuk Allah hanya 1, hanya tunggal, hanya Esa. Tidak ada yang lain yang setara dan sejajar dengan dia. Anak-anakku pemuda, andalkan Tuhan. Taruh harapanmu kepada Tuhan.
Kasihilah Tuhan alam dengan segenap hati. Akan dilihat dari buah-buah pengiringan kita, pelayanan kita. Bahkan kita diibaratkan seperti seorang prajurit. Ketika maju diperintahkan oleh bosnya dalam peperangan, dia tidak memperpedulikan apakah dia mau mati atau tidak. Tetapi dia hanya berusaha supaya bagaimana dia berkenan kepada komandannya. Demikian juga kita orang yang percaya kepada Tuhan. Kita hanya menaruh harapan kita, hormat kita kepada Tuhan. Apa yang dia perintahkan kepada saya dan saudara. Beberapa malam yang lalu, Tuhan itu setia. Dia akan memelihara hidupmu daripada yang jahat. Apakah kita salah sikap? Apakah kita ragukan tentang itu? Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, maksud daripada Tuhan menulis firman ini disampaikan kepada kita, yaitu Dia tidak ingin ada dia disejajarkan dengan yang lain. Dia itu tunggal, Dia itu esa. Hanya Dia satu-satunya sang penebus kita. Hanya Dia satu-satunya juru selamat kita. Percaya kepada Dia. Serahkan pengharapan kita. Serahkan semua kebutuhan kita, keperluan kita, kehidupan kita. Kita berikan kepada Dia. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, jangan kita ragukan. Jangan kita khawatir bahwa kasih-Nya dan janjinya ya dan amin. Tidak mungkin akan Dia lalai menepati janjinya kepada saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.